2 triliun satu koperasi. Jadi itu sangat membanggakan bagi kami. Terus bagaimana bersaing dengan di era digitalisasi? Sekarang ini mungkin hanya kalah publikasi saja. Koperasi kebun ini secara usaha mereka aktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Wati Sisawati menyapa Sobat Insight dimanapun berada. Hari ini kita punya topik menarik yang pastinya ditunggu masyarakat Kalimantan Barat karena talk show kita selalu mengangkat isu-isu yang representatif untuk wilayah Kalimantan Barat. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai geliat koperasi di era-era millennials, di era globalisasi yang menuntut tantangan dan beberapa strategi untuk pengembangan dan inovasi dari Dinas Koperasi. Nah, telah hadir bersama saya Kabid Pengawasan dan Pemeriksaan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Barat, Pak Resmi Gunung. Sehat, Pak? Sehat, alhamdulillah. Puasanya lancar, Pak? Insya Allah. Insya Allah lancar. Oke, kita bicara tentang koperasi dan kita pasti akan bicara tentang era-era sekarang, Pak. Wah, anak muda tuh menyebutnya era generasi Z, era globalisasi dengan multi platform yang sangat-sangat beragam. Nah, pertanyaan saya itu bagaimana sih Pak koperasi melihat era ini dan bagaimana strategi-strategi yang ingin dilakukan Dinas Koperasi untuk setidaknya bisa bersaing dengan era-era sekarang. Terima kasih Mbak Wati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, pertama-tama terkait dengan apa yang ditanyakan Mbak Wati tadi, saya akan menyampaikan eksistensi koperasi di Kalimantan Barat. Eksistensi koperasi di Kalimantan Barat cukup baik. Dari tahun ke tahun menunjukkan kinerja yang cukup baik. Misalnya di tahun 2023 ini, yang mana kita ketahui pasca pandemi COVID-19 dan juga era digitalisasi, jumlah koperasi di Kalimantan Barat per 31 Desember 2023 sebanyak 5.624 unit. Nah, ini cukup banyak dan di antara provinsi Kalimantan kita berada bukan di bawah lah, artinya ada provinsi lain yang memang jumlahnya sangat sedikit. Dan dari jumlah tersebut ada 3.118 unit koperasi yang aktif atau sekitar 62,33%. Nah, sisanya 2.106 itu masuk dalam kategori tidak aktif. Nah, itu dari segi jumlah, Mbak. Nah, kemudian kalau kita melihat kinerja koperasi yang cukup menarik menurut kami, pada saat era pandemi COVID-19 itu ada beberapa koperasi bahkan secara keseluruhan itu tidak mengalami penurunan. Ada beberapa koperasi simpan pinjam misalnya justru anggotanya meningkat dan juga jumlah otomatis modalnya meningkat. Nah, secara umum dapat saya sampaikan di tahun 2023 beberapa kinerja koperasi di Kalbar misalnya mencatat aset sebesar 17,55 triliun secara keseluruhan koperasi. Kemudian volume usaha itu mencapai 11,96 triliun. Dan SHU itu 213,9 miliar. Itu kinerja koperasi yang kami catat dan kami rangkum sepanjang tahun 2023. Jadi cukup baik menurut kami dan seperti saya sampaikan tadi, ketika di awal-awal COVID-19 tahun 2020, 2021 itu tidak mengalami penurunan kinerja koperasi. Dan di Kalbar ini ada 3 koperasi yang dari jenis simpan pinjam itu yang memiliki aset triliunan. Jadi ini cukup membanggakan. Contoh koperasi yang punya kinerja baik.
contohnya Pak? Simpan pinjam. Simpan pinjam. Simpan pinjam dan juga koperasi kebun. Ketika harga TBS beberapa waktu yang lalu meningkat, nah itu geliat koperasi kebun bagus sekali, dan sekarang ada program replanting juga, mereka mulai aktif kembali. Sebenarnya mereka aktif, memang secara kelembagaan mungkin belum. Kemudian kalau koperasi simpan pinjam ini yang saya sebutkan asetnya triliunan, itu ada 3 di Kalbar, dan ini juga selain Kalbar juga merupakan kebanggaan bagi nasional bahwa koperasi itu ternyata mampu menjadi besar. Itu ada koperasi simpan pinjam Rantang Tipo di Bodo, Kabupaten Sanggau. Kemudian ada koperasi simpan pinjam Pancur Kasih di Pontianak, dan yang satu lagi koperasi simpan pinjam Kelingkumang di Skadau. Nah itu asetnya triliunan, kalau di atas 2 triliun satu koperasi. Jadi itu sangat membanggakan bagi kami, dan anggotanya itu kurang lebih di atas 200.000 orang. Oke, Pak, dari beberapa pencapaian dengan jumlah volume bahkan stabil Pak ya, stabil, apalagi di era pasca pandemi ini kita mengalami banyak pukulan untuk sektor-sektor ekonomi seperti itu. Nah, kalau kita tarik lagi Pak, bagaimana eksistensi beberapa unit koperasi yang katakanlah masih perlu ditingkatkan kayak gitu Pak. Terus bagaimana bersaing dengan era digitalisasi? Apakah mereka juga mengikuti beberapa perkembangan dengan program-program lanjutan, Pak? Ya betul. Jadi mungkin kita mengenal sekarang e-commerce ya, yang begitu marak. Dan koperasi di Kalbar, tentunya Dinas Koperasi UKM Provinsi Kalimantan Barat memang mengikuti perkembangan tersebut, dan beberapa tahun yang lalu kita mengadakan kegiatan yang memang dalam rangka mempersiapkan koperasi menghadapi hal tersebut. Jadi dengan adanya e-commerce dan yang semuanya serba digital, koperasi udah kita persiapkan melalui kegiatan pemanfaatan IT bagi koperasi. Jadi justru e-commerce itu menurut kami sangat membantu koperasi. Misalnya mereka juga menjual produknya secara e-commerce, kemudian juga untuk koperasi-koperasi sektoril yang membutuhkan peralatan-peralatan atau bahan-bahan, mereka dapat mendapatkan hal itu melalui e-commerce, dan tentu dengan harga yang cukup bersaing dan lebih mudah dibandingkan ketika dulu mereka harus membeli secara langsung ya. Nah, akan tetapi memang kita juga menyadari bahwa apabila tidak kita siasati secara hati-hati, kemunculan e-commerce ini juga memiliki dampak. Dengan adanya e-commerce, kita tahu bahwa saat ini banyak sekali produk-produk dari luar yang dapat diakses dan dibeli secara langsung oleh masyarakat kita. Nah, ini yang tentu akan memukul produk ataupun produksi dalam negeri ya. Apabila Karena akan berimbas kepada koperasi juga Pak ya. Kalau koperasi di Kalbar, dalam hal ini ya. Kalau koperasi di Kalbar kebetulan memang yang dari sektorilnya yang memproduksi koperasi produsen itu tidak terlalu, karena lebih didominasi oleh koperasi kebun. Artinya produk mereka dan jelas TBS, kemudian dijual ke pabrik dengan harga yang sekarang cukup lumayan baik. Nah, yang saya maksudkan ini adalah pelaku-pelaku usaha yang memproduksi barang, misalnya di sektor pakaian jadi dan lain-lain, itu sekarang bukan luar biasa. Produk-produk dari luar bisa diakses dan sangat murah Pak ya. Sangat murah. Nah, jadi ini yang salah satu mungkin menurut kami dampak dari adanya e-commerce, yang apabila tidak kita siasati dan kita antisipasi justru akan memukul pelaku-pelaku usaha dalam negeri. Iya, dan terutama dalam sektor simpan pinjam Pak ya. Sekarang akses untuk simpan pinjam itu sangat mudah Pak. Iya, betul. Nah itu kan dulu mungkin koperasi yang menjadi lead utama di Kalbar di Indonesia beberapa tahun belakangan mungkin. Tapi belakangan ini Pak, dengan mudahnya sistem peminjaman online itu kan
mempersempit laju dari koperasi lokal kita, Pak, terutama yang simpan pinjam? Oh ya, enggak, menurut kami tidak. Jadi Apakah tidak terpengaruh atau bukan, karena koperasi simpan pinjam itu hanya melayani anggota saja. Jadi setahu kami hingga saat ini koperasi simpan pinjam belum melakukan atau melayani pinjaman secara online. Walaupun ada mungkin, nah ini juga informasi kepada masyarakat, kalau ada informasi yang mengatasnamakan koperasi memberikan pinjaman secara online itu bukan. Itu pasti mereka akan lapor dan harus punya izin khusus. Nah, setahu kami koperasi simpan pinjam di Kalbar itu belum melakukan pemberian pinjaman secara online. Jadi mereka hanya boleh memberikan pinjaman kepada anggota saja. Nah, walaupun memang mereka juga sudah menggunakan aplikasi-aplikasi digital. Misalnya kalau anggota mau store itu hanya menggunakan Android, bisa melakukan pemindahan bukuan melalui vendor tentunya, sehingga memudahkan. Dan memang sekarang tidak perlu harus ke kantor koperasi fisik, Pak, ya? untuk dapat melakukan transaksi di koperasi, karena koperasi juga sudah memanfaatkan digitalisasi tersebut untuk kemudahan pembayaran dan angsuran bagi anggota. Tetapi kalau pinjaman mereka tetap harus masih datang untuk lebih ke anggota, Pak, ya? Ya, lebih melayani prioritas anggota, Pak, ya? Bukan, itu memang kewajiban dan sudah ada ketentuan bahwa koperasi simpan pinjam hanya boleh melayani anggota saja. Oke. Pak, di zaman modern, di zaman digitalisasi seperti sekarang ini, bagaimana cara-cara untuk masyarakat menjadi anggota seperti itu? Kan kebanyakan mereka kan agak bingung, Pak, apalagi dengan mereka punya gadget, bagaimana mereka tidak langsung berhubungan, tidak langsung datang ke kantor fisik, tapi bisa langsung ke aplikasinya kayak itu. Apakah koperasi-koperasi itu sudah memanfaatkan platform-platform yang bisa mempermudah pelayanan mereka, Pak? Ada koperasi yang memang sudah menggunakan platform itu, artinya ketika masyarakat ingin mendaftar sebagai anggota, mereka cukup melalui Android, kemudian menyetor simpanan pokok dan simpanan wajib, nah kemudian mereka tercatat sebagai anggota. Nah, tetapi sebagian besar itu masih harus datang, jadi mereka datang ke kantor koperasi yang akan mereka pilih untuk menjadi anggota, mengisi formulir, kemudian membayar simpanan pokok dan wajib, mengikuti pendidikan, nah tercatat sebagai anggota, baru mereka dapat dilayani pinjaman ataupun menyimpan. Nah, tetapi ada koperasi yang memang sudah menggunakan platform itu, mereka kalau ingin menjadi anggota cukup secara digital saja. Oke, intinya pelayanan akan jauh lebih baik, Pak, ya, dengan strategi-strategi yang dilakukan koperasi dengan mengikuti era-era kekinian, Pak. Nah, Pak, tadi sempat disinggung kita punya koperasi 3 besar, Pak, ya, yaitu tadi ada Lantang Tipo, Pajur Kasih, dan Kelingkumbang. Nah, kalau kita lihat mereka kan sektornya lebih sektor kebun, Pak, ya. Bagaimana simpan pinjam? Simpan pinjam dalam sektor kebun. Nah, bagaimana sektor lainnya, Pak? Yang saya sebutkan tadi, koperasi dengan aset triliunan itu simpan pinjam. Simpan pinjam lebih ke. Jadi kalau koperasi ini kan ada 5 jenis, Mbak. Jadi ada koperasi produsen, konsumen, pemasaran, jasa, dan simpan pinjam. Nah, yang 3 besar tadi itu, 3 aset itu simpan pinjam. Jadi memang sebagian besar anggotanya itu petani Iya, kebun. maksud saya seperti itu. Nah, jadi mereka memang sudah sangat eksis, dan itu bukan baru, artinya mereka ada yang sudah berusia 40 tahun dan sudah teruji lah secara dari sekian lama, dan mereka mampu. Dan bahkan saya sampaikan juga, selain tadi itu kan koperasi primer ya yang 3 besar itu, di Kalbar juga ada 3 koperasi sekunder yang menaungi koperasi-koperasi primer tersebut. Nah, ada 3, sebenarnya 4, tetapi yang 1 udah kurang aktif. Itu yang 1 adalah Puskop CU Indonesia atau Puskop Cina.
itu bahkan itu federasi nasional, artinya anggotanya bukan hanya di Kalbar, tetapi di 18 provinsi di Kalbar, dan Puskop Cuina ini sudah menjadi anggota ICA. Nah, ICA International Cooperative Alliance. Jadi itu. Yang kedua itu Puskop Borneo. Nah, di arah Ambawang sana kantornya itu hanya di dalam lingkup Kalbar saja. Dan yang ketiga Puskop Katulistiwa, juga anggotanya hanya lingkup di Kalimantan Barat saja. Oke, Pak, kok tapi faktanya itu kan kita lihat gaung koperasi ini kan kalah jauh Pak dengan simpan pinjam lainnya, kecuali yang 3 itu. Nah, karena segmennya itu memang ada di petani dan kawasan-kawasan perkebunan. Nah, bagaimana menghidupkan kembali Pak gaung koperasi ini agar tidak hanya tahun 90-an berjaya, tapi era-era sekarang juga masyarakat juga kembali ke koperasi Pak. Menurut kami justru sekarang ini mungkin hanya kalah publikasi saja. Jadi kurang promosi mungkin, kalau misalnya Mbak, di tahun 2022 kemarin, Kementerian Koperasi itu pernah merilis bahwa 40% rumah tangga di Indonesia itu meminjam di koperasi. Sekitar 40%. 40% cukup tinggi Pak ya? Rumah tangga di Indonesia. Jadi saya sendiri anggota koperasi dan meminjam di koperasi. Jadi cuman kan nggak perlu dipublish. Dan itu cukup banyak. Dan saya yakin terutama di perkotaan ya, memang rata-rata yang sudah menjadi anggota koperasi, tetap mereka akan meminjam di koperasi. Nah, jadi koperasi sekarang mungkin memang beda di era tahun 80-an. 80-an. Kalau dulu kan memang fasilitas yang digelontorkan oleh pemerintah sangat banyak, sehingga programnya itu luar biasa. Nah, kalau sekarang lebih didorong koperasi itu mandiri. Pemerintah hanya memberi sentuhan dalam aspek misalnya pelatihan, kemudian juga sosialisasi dan sebagainya. Oke, Pak, satu lagi nih Pak, mengenai program koperasi dan UKM di Dinas Provinsi Kalbar. Pak, apa sih strategi atau program terbaru yang akan mendorong koperasi lebih bertaji, Pak? Setidaknya program-program pemerintah yang bisa membantu mereka untuk lebih stabil. Digitalisasi tetap, kita memang ada kegiatan di Dinas Koperasi ini, pemanfaatan IT oleh koperasi, kemudian juga karena kita tahu bahwa banyak koperasi kebun di Kalbar, dan koperasi kebun ini secara usaha mereka aktif, tetapi secara kelembagaan mereka kadang-kadang tidak terlalu aktif. Nah, kita makanya mendorong kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi kebun, itu juga ada. Kemudian juga temu bisnis, kemudian pelatihan-pelatihan mulai dari penyusunan laporan keuangan, pemasaran, permodalan, yang itu cukup banyak Mbak. Jadi sekian angkatan dan melibatkan banyak koperasi dan anggota pengurus maksud saya. Sumber dananya selain dari dana alokasi umum atau APBD provinsi, juga bersumber dari dana alokasi khusus non fisik dari Kementerian Koperasi dan UKM. Oke, intinya sudah banyak program yang digelontorkan Pak ya, terutama bagaimana memanajerial internal dari koperasi Pak ya. Itu sangat penting Pak ya, untuk lebih mematangkan koperasi itu dalam pelayanan. Oke Pak, terima kasih Pak ya atas waktunya. Puasa-puasa gini, semoga lancar puasanya Pak. Amin. Dan terima kasih Sobat Insight dimanapun berada. Sekian bincang-bincang di Talk Show kita hari ini, dan pastinya kita terus mendorong koperasi untuk terus tumbuh dan terus bisa bersaing di tingkat, tidak hanya di tingkat lokal tapi di tingkat nasional, terutama di Kalimantan Barat. Terima kasih, saya Wati Silawati, saya undur diri. Terima kasih. Wassalam.